Halo, selamat siang om-om semua. Saya mau kasih testimoni nih tentang mobil saya, mobil Ford EcoSport ya, yang kemarin sempat ada kendala di selang radiator. Saya bingung mau cari kemana bengkel ya, karena partnya yang agak susah dan bengkelnya pun jarang. Dan akhirnya saya browsing, ya lihat-lihat YouTube juga kan, ternyata saya nemu channelnya Bintang Auto. Setelah mobil saya dibawa ke sana, ke bengkel Bintang Auto Work, dan ditangani di sana, apa ya, jadi In the beginning, there was time. Jadi gimana cerita awalnya Om? Boleh cerita sedikit? Jadi kemarin tuh mobil pakai adik ipar ya sama istri ke Bogor. Heeh. Kemarin tuh radiatornya emang sempat tinggal sedikit kan. Saya pikir kan mobil nggak dipakai lagi kan. Saya bilang nanti aja sekalian mau pergi saya cek lagi gitu kan. Dan saya mau isi. Ternyata kemarin pas nyampe rumah tuh Kosong. udah kosong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat otomotif semua dimanapun kalian berada. Selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Bintang Auto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Belum pernah juga saya mengalami permasalahan yang seperti dikeluhkan oleh customer ini. Dan ini juga customer baru buat Bintang Auto Work. Ini kondisinya mobilnya problem di rumah gitu ya. Jadi malam ini saya akan home service dan saya akan melihat kondisinya mobil seperti apa. Saya belum tahu juga, hanya kemarin sempat di-share sebuah video. Setelah radiatornya pecah om, tolong kasih sarannya om, minta masukannya. Makasih om. Nanti untuk lebih detailnya sebenarnya ini kenapa saya harus cek langsung ke sana gitu ya. Seperti apa videonya, simak sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kali ini saya sudah di jalan. Saya sudah di depan tol Sawangan. Saya akan menuju daerah Citerep. Nanti kita lihat setelah sampai di sana. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my streets. Yeah, high school was hard. You fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Nah, ini dia mobilnya. Kita akan lihat sama-sama. Wow, warnanya merah ya. Ini dia. Luas ini garasinya ya. Iya. Kita malah belum kenalan om. Kenalan dulu dengan Wandes. Vandes. Wandes. Oh Vandes, saya Arifin om ya. Oke. Jangan kenal. Jadi gimana cerita awalnya om? Boleh cerita sedikit? Jadi kemarin tuh mobil pakai adik ipar ya sama istri ke Bogor. Heeh. Kemarin tuh
radiatornya emang sempat tinggal sedikit kan. Saya pikir kan mobil nggak dipakai lagi kan, saya bilang nanti aja sekalian mau pergi saya cek lagi gitu kan. Dan saya mau isi, ternyata kemarin pas nyampe rumah tuh kosong. udah kosong. Gitu. Udah gitu pas kan kap mesinnya panas tuh kata istri kan, lah jadi buka lah. Pas cek ternyata ada yang sobek. Iya ya itu ya, yang seperti di video itu ya. Iya. Ini ya. Tuh selangnya pecah begini nih. Wiset deh. Ini sih tendangan apa namanya dari air ini. Maksudnya tendangan besar gitu. Entah sebelumnya memang ada rembes sehingga ada angin palsu kan di dalam mesin, sehingga tekanannya jadi tinggi gitu kalau debit airnya kurang. Nah terus habis itu Ya pas saya pikir kan selang radiator aja yang pecah kalian nggak apa-apa kan. Ternyata pas saya cek di bawah tuh oli yang kemarin tuh juga ya, sebelah sini ya. Banyak oli tumpah ini ya. Banyak banget ini sih tuh. Ya persis seperti di video ya. Tuh basah kuyup bawahnya. Ini oli apa gitu ya. Ini olinya juga habis kayaknya ini. Iya. Kering. Coba. Oh iya ya. Iya kering sama sekali sih ini. Makanya saya pengen datang dulu itu, kalau nggak memungkinkan ya mau nggak mau di towing paling kan. Kalau nggak bisa diatasi di sini gitu. Iya. Jadi pengen tahu kondisinya. Iya ya, itu oli apa ya? Jarang sih maksudnya kejadian oli pecah di situ gitu bocornya. Makanya saya kaget. Di sebelah kiri. Kalau cooler juga adanya di depan. Iya ya, oli itu. Kayaknya di bagian sana juga ini ya, apa namanya, kayak dari seal as roda juga bocor ya tadi ya kelihatannya. Tapi pas kehabisan oli ini nggak tahu pas di jalan atau di rumah, nggak tahu ya. Nggak tahu Om. Karena itu baru ganti oli itu tanggal berapa ya? Lupa saya, entar saya cek dulu. Tanggal 18 Juni kemarin. 18 Juni Iya. gantinya ya. Yang 4 liter itu. Benar sih, itu oli mesin. Aki Inco, akinya Inco ini ya. Dari Bawaannya bawaannya. ini belum lama dapat ceritanya. Belum, baru tanggal 15 Juni kemarin. Oh, Baru ngangkat. Iya nih, aneh sih. Dongkrak bawahnya masih ada nggak sih? Masih ada nggak di belakang? Di Coba belakang Wi, ada, di lihat Wi. mobil. Jadi terlihat banget itu ada selangnya pecah, terus ada oli yang tumpah ya, nggak tahu itu dari mana, di kolong soalnya kondisinya, tapi di sebelah kiri gitu. Yang paling banyak di roda sebelah kiri sampai ke sasis ya, cross membernya juga basah semua gitu. Ini akan kita cari tahu dulu kira-kira ini apa gitu yang bikin bocor kayak gini. Ternyata mobilnya baru dapat. Ini sedang dilihat ada bocor dari mana. Awas bajumu, awas. Bisa kelihatan ya. Oli mesin itu. Tapi sing keprun dhuwur bareng. Berarti ki bocor iki cooler ini. Tapi di selangnya ini kering loh. Ya, siapa ngerti kan? Oh iya ya, tapi campur oli sih ini. Iya. Iya benar. Iki berarti cooler coba.
Oh iya iya iya. Ini selangnya nih campur oli tuh di dalamnya ya. Makanya ini yang buat selangnya pecah. Itu selangnya masih bagus apa udah ini Om ya? Selangnya sebenarnya masih bagus Om, bagus ya? tapi karena di dalamnya kecampuran oli, sehingga dia nggak kuat, gitu. Jadi lembek kan. Kalau dari yang terlihat sekarang sih, jadi oli mesin itu nyampur ke jalur air. Itu asalnya dari cooler bawah itu. Dari bawah. Karena coolernya bermasalah atau bocor, sehingga olinya nyampur sama air ini. Akhirnya kan ini jadi tekanannya tinggi nih. Sini terus lembek, begitu sini pecah bener olinya jadi tumpah lagi ke sono. Tadinya nih airnya kecampur ini udah sama oli gitu. Karena kalau dari belakang itu nggak ada sesuatu yang bocor, misalnya dari cover klep sini harusnya kan bocornya di tengah ya. Tapi itu di pojokan semua, jadi kesiram dari selang itu bener. Nah, ini kan kelihatan sih, dalamnya kan oli semua tuh. Udah netes gini. Tuh. Tuh. Oh Mas nyampur itu. Bener kan? Tuh. Iya itu dalamnya itu bekas oli kok. Oli tinggi sorry. Itu kan kayak susu Mas tuh. Naik ke dalam ya? Ya itu kan kayak susu kan. Warnanya putih kan. Oh iya. Bener ya? Ini sisa-sisa ini yang nempel ini kan. Harus dikuras ini ya? Ya harus nanti dibongkar, bersihin semua. Radiator bongkar. Kalau enggak kan oli yang ke dalam sini kan nggak bisa hilang kan. Kalau nggak dibersihin semua. Oke. Jadi mau nggak mau sih kalau udah gini. Towing ya? Ya iya, di towing aja karena nggak aman ini. Cooler ini yang nggak bisa diakalin soalnya. Ya kan di blok mesin kan adanya. Makanya saya nggak berani bawa banyak alat juga karena ini kelihatannya sih agak darurat gitu dari video Mas yang kirim kemarin itu. Jadi saya benar-benar pengen lihat langsung dulu. Oke. Udah ketahuan sih. Ini Civic. Nanti jadi konten baru ini. Masalah yang belum pernah saya upload ini kayak gini. Iya tuh. Kabel busi juga baru. Karena aku kan ganti kabel busi dia sekalian mau ini kabel ini mau ganti kan belum sempet nih karena Mau dirapiin longsongnya. Iya. Mobilnya mah masih mulus ini. Kelihatannya masih enak ya dipakai ya? Masih enak ya? Masih. Kilometer berapa? 95.000. 95 ya? Ya masih oke sih. Jadi nggak pernah ada problem sebelumnya ya? Belum ada ya? Oke teman-teman, jadi itu kondisinya. Prediksi saya adalah coolernya bocor sehingga olinya itu nyampur ke air radiator gitu ya. Itu yang menyebabkan tekanannya di radiator itu jadi lebih tinggi dan akhirnya penuh ya, tekanannya banyak. Dan tadi terlihat tabung radiatornya juga olinya udah kecampur gitu, jadi kayak susu gitu ya, warnanya putih. Jadi ini nggak bisa dilakukan pengerjaan di tempat. Sepertinya ini memang harus di towing karena nanti harus ada pembersihan jalur-jalur air itu secara lebih detail ya. Jadi jangan sampai nanti jadi mampet di saluran airnya. Oke, kita akan lanjutkan nanti kelanjutannya seperti apa. Mobilnya di towing akhirnya karena Anda tidak bisa jalan. Sudah sampai, sudah berhasil masuk. Ini harus agak cepat soalnya ya, tadi
udah ini mobil ini kan nggak ada air, nggak ada olinya. Ya, untung dari posisi turunnya towing tuh bisa langsung ke dalam tuh cepet gitu. Started as a whisper, message from a new world. Kita lanjutkan lagi. Untuk mobil ini setelah udah kita ganti ini selang heaternya, karena berdasarkan request minta dibalikin ke aslinya lagi ya. Ini udah diganti dua-duanya, sekarang jadi berfungsi lagi. Kemarin kan bekasnya di bypass kayak gitu ya. Jadi memang setelah saya jelaskan ke pemiliknya apa fungsinya heater, akhirnya pemiliknya paham dan meminta oke lah dinormalin lagi gitu ya. Mungkin bagi pemilik yang lainnya, selang heater itu penting banget. Menjadi tidak penting ketika memang tidak mengerti fungsi dan manfaatnya apa, itu menjadi tidak penting. Tapi kalau tahu fungsinya, tahu manfaatnya, nanti pasti akan punya pemikiran yang berbeda gitu ya. Ini sudah saya bleeding beberapa kali, tapi masih ada juga itu sisa oli yang di dalam blok mesin, itu yang belum bisa bersih semuanya. Tapi secara general dan fungsi sekarang udah berfungsi lagi. Sirkulasi airnya ini harus pembersihan ulang lagi nih, nanti kita bersihkan lagi biar benar-benar tidak ada oli yang tercampur dengan air lagi ya. Jadi memang penyakitnya coolernya bocor, dan ini barangnya ya, akan di cooler. Terus ini bekas selangnya tuh, kita pakai original partnya ini. Jadi udah dinormalin lagi. Berikutnya saya juga kasih saran untuk akinya supaya diganti dengan aki yang speknya cukup atau speknya sesuai dengan electrical mobil ini. Pemiliknya menyetujui dan ini sedang menunggu. Tuh, ini kayak gini nih, bracket ini penting nih. Ini harus terpasang. Ini saya sambil mengobservasi pekerjaan. Nah, ini pegangan kabel ya. Tuh, jadi kembali normal lagi. Di sini. Ini ada apa lagi nih? Oh, ini udah sama kabel bawah. Terus ini untuk selongsongnya juga udah kita rapihkan. Waktu itu kan pemiliknya request untuk dirapihin kabel-kabelnya. Alhamdulillahnya sih mesin dari prediksi saya aman-aman aja ini. Jadi ini tadi sempat sudah saya coba jalan macet-macetan, terus durasinya juga lumayan udah lama ya. Jadi tidak ada warning atau indikator di mobil ini yang muncul, dan seperti tarikannya, akselerasi segala macam sih masih oke sih. Jadi sejauh ini mesinnya aman dan alhamdulillah nih mobilnya masih baik-baik saja gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar di awal oleh pemiliknya gitu. Jangan-jangan nanti kena mesinnya, biayanya mahal gitu kan. Tapi saya nggak langsung menjurus ke sana, saya mencari sumber permasalahannya ini awalnya kenapa dan solusinya termurahnya apa. Ya, yang kita lakukan yaitu ganti cooler, ganti selang, terus pembersihan bekas oli yang ada di jalur air ya. Hasil ujinya aman sih, alhamdulillah. Oke, berikutnya yang selanjutnya akan dikerjakan itu ganti aki sama karet wiper ini. Karet wipernya ini bunyi kalau pas difungsikan tuh, sama pembersihan lagi untuk jalur air yang ditabung. Maksudnya nanti akan diganti dengan yang suaranya pem-pem. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising.
ganti wiper blade depan, tipenya dia hybrid kayak gini, dan ini ganti yang original lagi. Nah, cara masangnya gampang aja. Ini ada tombol kotak di sini. Nah, ini tekan gini aja terus ditarik tuh, gampang kan. Di situ kita ini wipernya yang panjang nih, sebelah kanan dia panjang ya. Masangnya sama, tinggal masuk aja begini. Dia masih agak keras kalau baru biasanya. Gitu, gampang ya. Yang kiri sama, ini pencet, tarik. Ini kenapa saya pegangin gini, takut lepas nanti, kalau kena kaca pecah. Pastikan ngelok kayak gini ya, rata. Ini bedanya wiper yang original sama yang bukan. Kalau ori pasti PN nya kayak gini, dia dapat numbernya, keterangannya kayak gini ya. Halo, selamat siang om-om semua. Saya mau kasih testimoni nih tentang mobil saya, mobil Ford EcoSport ya, yang kemarin sempat ada kendala di selang radiator. Saya bingung mau cari kemana bengkel ya, karena partnya yang agak susah dan bengkelnya pun jarang. Dan akhirnya saya browsing ya, lihat-lihat YouTube juga kan, ternyata saya nemu channelnya Bintang Auto Works. Setelah mobil saya dibawa ke sana, ke bengkel Bintang Auto Works, dan ditangani di sana, jadi lebih berasa enak aja gitu kan. Jadi dan penyakit-penyakit yang nggak diketahui itu jadi ketahuan semua sama Om Arif dan kru. Alhamdulillah sekarang mobil saya berasa enak, nyaman dikendarainya. Pokoknya recommended banget deh buat Bintang Auto Works, mantap. Semoga sukses selalu, maju terus. Terima kasih untuk Om Arifin dan kru. Selamat siang.